Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakognosi. Siswa-siswiku kelas 11 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Farmasi, salam sehat bagi kita semuanya. Pada penghujung materi farmakognosi di bab yang ke-9 ini, yaitu menganalisis sediaan obat tradisional. Mari simak video penjelasan dari Bapak yang berikut ini. Video kali ini di sesi yang pertama pelajaran farmakognosi di bab yang ke-9, yaitu materi menganalisis sediaan obat tradisional. Untuk slide selanjutnya adalah agenda layout yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, memahami sediaan obat tradisional. Yang kedua, mengetahui kriteria sediaan obat tradisional. Yang ketiga, menjelaskan sediaan obat tradisional. Kemudian untuk slide yang selanjutnya yaitu session break. Session break kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari ini, siswa-siswi akan mendapatkan yang pertama, memahami pengertian dan ruang lingkup dari sediaan obat tradisional. Yang kedua, mampu menganalisis sediaan obat tradisional. Yang ketiga, mengenal sistematika yang digunakan untuk pengobatan pada khususnya sediaan obat tradisional. Kemudian definisi obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian, galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. BPOM 2014. Ciri dari obat tradisional yaitu bahan bakunya masih berupa simplicia yang sebagian besar dalam mengalami standarisasi dan belum pernah diteliti. Bentuk sediaan masih sederhana berupa serbuk, pil, seduhan atau rajangan simplicia. Klaim khasiat masih berdasarkan data empiris. Obat tradisional sendiri dibagi menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal berstandar, dan fitofarmaka. Sumber dari Anggraini DKK 2015. Slide selanjutnya yaitu sediaan obat tradisional. Obat tradisional yang diperlukan oleh masyarakat adalah obat tradisional yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang dapat memelihara kesehatan, mengobati gangguan kesehatan, serta dapat memulihkan kesehatan. Slide yang selanjutnya, definisi sediaan obat tradisional. Bahan-bahan ramuan obat tradisional seperti bahan tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, sediaan seharian atau galenik yang memiliki fungsi, pengaruh serta khasiat sebagai obat. Dalam pengertian umum kefarmasian, bahan yang digunakan sebagai obat tersebut simplicia. Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Sumber Dapkes RI 1995. Slide selanjutnya, berdasarkan keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK 00.05.4.2411 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Obat tradisional dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama jamu, yang kedua obat herbal berstandar, dan yang ketiga fitofarmaka. Jamu, kriteria jamu yang pertama aman, yang kedua klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, yang ketiga memenuhi persyaratan mutu, yang kedua obat herbal berstandar, kriteria OHT, yang pertama aman, yang kedua klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, yang ketiga bahan baku yang digunakan telah berstandar, yang keempat memenuhi persyaratan mutu, yang ketiga adalah fitofarmaka. Kriteria fitofarmaka yang pertama harus aman, yang kedua klaim khasiat dibuktikan berdasarkan uji klinik, yang ketiga menggunakan bahan baku berstandar, yang keempat memenuhi persyaratan mutu. Slide selanjutnya, jamu empirical based herbal medicine. Masyarakat Indonesia secara turun-temurun mengenal obat dalam
alam dibuat ramuan dalam bentuk jamu. Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang dibuat dari tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian galenik atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Bahan-bahan yang digunakan tidak menggunakan bahan kimia sintetik. Jamu biasanya diresepkan oleh pengobat tradisional Batra atau Batra. Jamu yang diresepkan bisa buatan pabrik, buatan Batra, atau harus dicari dan dibuat sendiri. Selanjutnya, OHT Standardized Basic Herbal Medicine merupakan obat tradisional yang disajikan dari hasil ekstraksi atau penyaringan bahan alam, baik tanaman obat, binatang maupun mineral. Dalam proses pembuatannya dibutuhkan peralatan yang tidak sederhana dan lebih mahal daripada jamu. Tenaga kerjanya pun harus didukung oleh pengetahuan dan keterampilan membuat ekstrak. Obat herbal ini umumnya ditunjang oleh pembuktian ilmiah berupa penelitian praklinis. Penelitian ini meliputi standarisasi kandungan senyawa berkhasiat dalam bahan penyusun, standarisasi pembuatan ekstrak yang higienis, serta uji toksisitas akut maupun kronis. Yang ketiga, Phytopharmaka Clinical Based Herbal Medicine merupakan obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern. Proses pembuatan telah berstandar dan ditunjang oleh bukti ilmiah sampai uji klinis pada manusia. Karena itu, dalam pembuatannya diperlukan peralatan berteknologi modern, tenaga ahli, dan biaya yang tidak sedikit. Untuk slide yang selanjutnya, terima kasih untuk bab yang ke-9 pada session pertama ini sudah selesai. Nantikan video selanjutnya untuk sesi yang kedua masih membahas tentang menganalisis sediaan obat tradisional. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya. Terima kasih.